Hari ini mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Saya akan membaca ayat yang ke-9 lebih dahulu dan ayat yang ke-16, 17. Demikian bunyi firman Tuhan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Dan kemudian ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Kalau saudara dan saya membaca Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 9 sampai dengan ayat 17 ini akan mengajarkan kepada saudara tentang perubahan hidup yang Allah lakukan. Perubahan hidup yang Yesus lakukan karena kasih-Nya. Kasih Allah merubah akan setiap hidup kita. Dikatakan tadi dimulai di ayat yang ke-16 bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Sesungguhnya Yesus mengasihi saudara, Yesus sangat peduli dengan saudara. Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menyatakan kasih-Nya kepada saudara agar mengalami pemulihan dan perubahan. Ketika saudara membaca di ayat ini, maka saudara akan menemukan bahwa ada beberapa perubahan yang Yesus kerjakan dalam hidup kita. Yang pertama, ada perubahan hidup dalam hidup kita, yaitu saudara dan saya sekarang tinggal di dalam kasih Tuhan. Ayat 9 sampai 11 menunjukkan bahwa saudara dan saya sekarang tinggal di dalam kasih itu. Ya, dan kemudian hidup di dalam kasih itu. Dikatakan di ayat yang ke-10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Saudaraku, Allah rindu ada perubahan dalam hidup kita, dan itu dimulai dengan hidup di dalam kasih. Hidup dalam kasih, karena bukan saudara yang lebih dahulu mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi saudara. Dan biarlah saudara dan saya juga mengajarkan, memberitakan kasih itu kepada banyak orang. Dan melalui hidup kita, orang tahu bagaimana kasih Allah dialirkan. Dan saudaraku, ada hal berikutnya lagi dikatakan bahwa di ayat yang ke-15, kalau saudara membaca, maka sana dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Perubahan hidup yang kedua adalah bagaimana saudara dan saya status kita diubahkan. Kita ini adalah budak dosa. Kita ini tenggelam tinggal di dalam dosa. Tapi karena kasih-Nya sudah diangkat, sudah dipulihkan. Bahkan Yesus menyebut kita sahabat. Saudara dan saya menjadi sahabat Allah. Saudara dan saya menjadi sahabat Yesus. Saudara dan saya menikmati kedekatan, keintiman hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan kemudian saudaraku, ketika saudara dan saya menjadi percaya kepada Tuhan, perubahan yang ketiga sekarang adalah mulai tindakan hidup kita. Saudara dan saya mendapatkan tugas yang baru. Dikatakan di ayat yang ke-16, 17 tadi, saudara dan saya menghasilkan buah. Dan tugasnya adalah hal yang utama. Ayat 17, kasihlah seorang akan yang lain. Melalui buah yang kita lakukan, itu ditunjukkan karena tindakan kasih kita. Dunia ini membutuhkan kasih, dan biarlah saudara dan saya boleh mengalirkan kasih Allah tersebut. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara semuanya. Shalom.